Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, alhamdulillah Anda sampai ke sini ya di part 11 ya. Ya, yaitu lanjutan latihan soal tentang pH. Bagaimana cara menghitung pH ya. Sekarang ini latihan soalnya itu tentang bagaimana menghitung pH larutan basa kuat dan basa lemah. Di part sebelumnya, part 10 itu kemarin kita sudah bagaimana caranya mengetahui pH asam kuat dan basa lemah. Ya, langsung saja ya, silakan disimak baik-baik. Nah, sebenarnya untuk mencari pH larutan asam dan basa itu sebenarnya hampir sama saja ya, tidak jauh beda ya. Cuman ada beberapa langkah yang agak berbeda kalau dia basa ya, Nah, ya kita jawab dulu yang A ya, jawab yang A. Yang A. Untuk mencari di sini soalnya tentukan pH larutan berikut. Yang A itu CaOH2 0,02 m. Artinya dia merupakan pasti basa ini ya. Basa karena ciri-cirinya ada OH-nya ya. Dia basa. Tidak mungkinnya asam. Pasti ionisasinya ini menghasilkan OH- ya, sesuai dengan teori asam basa Arrhenius. Nah, sekarang setelah itu sama sebagaimana contoh soal waktu di part sebelumnya yang asam, kita cari tahu dulu apakah ini basa kuat atau basa lemah. Ini CaOH2 basa kuat atau basa lemah. Karena di soal ini tidak ada diketahui KB kalau dia basa ya, tidak ada diketahui KB, maka ini pasti dia kuat, asam kuat ya. Begitu cara melihatnya. Atau kalau Anda mau hafal bisa tonton lagi di part-part sebelumnya, ada di situ saya tulis contoh-contoh senyawa basa kuat, sisanya lemah ya. Jadi yang perlu dihafalkan yang kuat saja, yang sering muncul di soal, sisanya lemah. Nah, jadi begitu caranya saja ya. Ada dua cara. Cuman kalau di soal perhitungan, sekali lagi saya ingatkan itu untuk membedakan kuat dan lemah itu tidak perlu dihafal itu yang asam kuat dengan basa kuat. Cuma yang perlu Anda ketahui kalau dia lemah pasti diketahui KB-nya ya. Kayak di soal B ini pasti dia diketahui KB-nya. Sedangkan kuat tidak ada ya, karena dia tidak mengalami kesetimbangan. Dia terionisasi sempurna. Oke. Saya langsung saja ya. Jadi karena dia basa kuat atau karena dia basa, kalau basa apa? Pasti yang dicari adalah konsentrasi OH- ya, bukan H+. Nah, saya ingatkan lagi saja ya. Tidak apa-apa, kita kembali yang di part sebelumnya itu yang caranya tahap-tahapnya. Mana tahap-tahapnya ya? Lewat ini yang basa kuat tadi, yang tahap-tahap itu ini. Nah, kalau menghitung pH di basa, maka yang dicari adalah OH-. OH- yang dicari, baru dia tidak langsung menjadi pH, dia menjadi POH dulu, baru langsung menjadi pH. Nah, dengan cara 14 kurang POH. Nah, begitu caranya ya. Cara lihatlah Anda, saya ingatkan saja lagi, tidak apa-apa. Nah, jadi OH- kalau rumusnya basa kuat yaitu Mb, molaritas atau konsentrasi senyawa basa, Mb dikali B titik kali B ya. Nah, kemudian Mb-nya di sini adalah 0,02 dikali jumlah OH-nya. Nah, ingat jumlah OH-nya ada 2 ya. Nah, jumlah OH-nya ketika coba kalau saya ionisasikan ini ya menjadi Ca tambah OH, OH- ya. Nah, dia disetarakan supaya dia 2 koefisiennya. Ini Ca-nya pasti 12 ya, 12 karena OH-nya -1, OH-nya ada 2, pasti ini Ca-nya setiap Ca pasti melepas 2 elektron. Nah, silakan tonton lagi bagaimana video saya tentang reaksi ionisasi. Di situ saya jelaskan kenapa Ca bisa 12, kenapa bisa OH dia min ya. Oke. Jadi dia karena ada 2, OH-nya ada 2, lihat saja 2, maka kali 2. Nah, 0,02 dikali 2 adalah 0,4 ya, 0,04 maksudnya, 0,04 m. Nah, maka didapatlah konsentrasi OH- 0,04. Setelah itu kita langsung ke POH ya, ke POH dengan rumus min log OH-, konsentrasi OH-.
Nah, kita masuk lagi, jadi kita masukkan angkanya, kita substitusi angka ini 0,04. Nah, seperti yang saya sebutkan kemarin bahwa kita harus kasih dalam bentuk pangkat perkalian 10 pangkat sekian-sekian ya, bentuk eksponensialnya ya. Nah, jadi min log kalau karena 0,04, nah enggak apa-apa saya ulangi lagi di sini. 0,4 kali 10 pangkat 0 ya. Jadi setiap angka selalu ada kali 10 pangkat 0-nya di samping, cuma tidak ditulis. Kenapa tidak ditulis? Karena 10 pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Apapun sifat eksponensial, angka berapapun dipangkat ke 0 pasti ada 1. Nah, kenapa ada 10? Karena angka 10 nanti yang akan kita butuhkan untuk mengetahui atau untuk menyelesaikan persoalan sifat-sifat logaritma ya, persoalan logaritma. Nah, jadi kan sebenarnya ini fase awalnya. Kita mau kasih 4 ya, kasih menjadi 4, berarti komanya ini digeser 2 kali, 1 2. Nah, karena digeser ke kanan, maka nolnya dikurang 2. Pangkat nolnya dikurang 2 ya. Jadi 4 kali 10 pangkat 0 dikurang 2 sama dengan min 2. Jadi bentuk lainnya dari 0,04 adalah 4 kali 10 pangkat min 2. Makanya saya tulisin 4 kali 10 pangkat min 2. Jadi begitu caranya. Cara yang detailnya itu saya sudah jelaskan di part sebelumnya ya, di perhitungan pH asam ya. Nah, saya langsung saja, maka sifat-sifat logaritmanya kalau seperti ini berarti langsung saja angka pangkat ini min 2 dikasih ke depan jadi positif, yang tadi yang minus, min log 4. Maka didapatlah POH-nya. Jadi POH sama dengan 2 kurang log 4. Nah, 2 kurang log 4. Nah, ini jadi di sini kita baru sampai ke tahap POH. Jadi perhatikan soalnya baik-baik. Terkadang biasanya yang ditanyakan adalah POH. POH yang ditanyakan. Kalau yang ditanyakan sampai POH, maka selesailah sampai di sini. 2 kurang log 4. Nah, jika Anda ingin mencari angka detailnya, tidak apa-apa, Anda cari angka log 4 ini berapa di kalkulator saja ya. Baru dikurangkan. Baru 2 kurang hasil dari log 4. Nah, tapi di sini sudah benar. Kalau yang dicari adalah POH. Nah, karena di soal yang dicari adalah pH dan memang nanti kebanyakan soal seperti ini pH-nya dicari, maka kalau dia basah tahap setelahnya itu kita pakai rumus pH sama dengan 14 kurang POH. Nah, ini rumus hubungan antara pH dan POH. Maka kita selesaikan 14 dikurang POH-nya diganti menjadi 2 kurang log 4 tulisannya. Nah, kemudian kita selesaikan dulu 14 kurang 2 tambah log 4. Kenapa jadi tambah? Karena minus kali minus ya, ketemu minus. Tadi minus tambah positif tetap minus, jadi minus. Karena minus kali minus jadi positif. Kayak begini ya. Kita selesaikan, kita buka kurungnya supaya bisa disamakan ya, bisa sama ya. Jadi kita bisa selesaikan ini 14 kurang 2. 14 kurang 2 adalah 12 tambah log 4. Ya. Maka pH-nya sama dengan 12 tambah log 4. Nah, maka selesailah sampai di sini. Nah, kita buktikan bahwa memang jika pH-nya di atas 7 pasti dia bersifat basa. Jadi terbukti ya. Jadi beginilah caranya menentukan pH basa kuat ya. Nah, dan selalu pasti hasilnya di atas 7. Pasti di atas 7 karena itu pasti basa di atas 7. Kalau dia asam di bawah 7. Jadi ketika kita mengerjakan soal basa dan hasilnya pH-nya di bawah 7 itu pasti Anda salah mengerjakan. Jadi Anda betul-betul harus teliti dengan baik ya. Biasanya Anda mengira POH itu adalah pH ya. Jadi hati-hati di situ. Biasanya kebanyakan kasus yang saya hadapi ketika berhadapan dengan siswa ya. Nah, jadi beginilah caranya untuk mencari pH basa kuat. Nah, kita lanjut lagi ke pH basa lemah yang tadi ya, karena diketahui Kb-nya. Nah, tentukan pH larutan berikut. NH4OH, saya tulis dulu di sini saja supaya tidak bolak-balik. Kita mau mencari pH-nya NH4OH 0,01 m. 0,01 m ya. 0,01 m. Kb-nya 10 pangkat minus 5, oke.
jika diketahui KB NH4OH sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, berarti langsung saja karena ada KB-nya dan ada OH-nya, pasti basa lemah ya. Basa karena ada OH-nya, lemah karena ada KB-nya, diketahui KB-nya pasti ya. Nah, oke, langsung saja karena basa berarti OH min dicari. Kemudian rumusnya basa lemah, pakai tadi ini rumusnya basa kuat ya, basa kuat kayak begini seperti ini. Nah, kalau ini dia rumusnya basa lemah. Langsung saja pakai akar ya enggak apa-apa sama ya. Nah, biasanya ditulis KB dulu tapi terserah, biar MA dulu enggak apa-apa, tapi kita kasih saja KB dulu kali MB ya. Nah, angka KB sudah ada ya, KB itu nilainya 10 pangkat min 5, MB-nya 0,01. Berarti kita bisa angka 0,01 ini kita rubah lagi ke dalam bentuk eksponensial ya, 10 pangkat sekian-sekian. Jadi 1 kali 10 pangkat min 2 ya, 2 kali ke kanan ya, 1, 2. Kalau ke kanan dikurangi pangkatnya, sedangkan kalau ke kiri ditambah pangkatnya ya. Oke, dikurang 2 kali ke kanan, maka dikurang 2 pangkatnya. Jadi karena 1 kali 10 pangkat minus 2, langsung saja 10 pangkat min 2 ya, enggak usah ditulis satunya. Jadi di sini 10 pangkat min 2. Nah, kemudian akar 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 2, karena dia kali, berarti pangkatnya ditambah, jadi min 5 ditambah min 2. Jadi hasilnya akar 10 pangkat min 7 ya, min 7. Nah, kalau penyelesaiannya seperti ini bagaimana? Nah, kalau akar dipangkatkan, kalau pangkat akar ya kayak seperti ini modelnya, maka pangkatnya tinggal dibagi 2 saja. Jadi hasilnya hilang akarnya tapi pangkatnya dibagi 2, minus 3,5. Jadi selesailah konsentrasi OH minnya 10 pangkat minus 3,5. Nah, setelah itu kita mencari pOH ya, setelah tahap selanjutnya pOH lagi sama dengan min log OH min ya, OH min dia. Kalau pH ya A+ ya. Nah, langsung saja sama dengan min log 10 pangkat minus 3,5. Nah, maka langsung saja pOH-nya sama dengan 3,5. Langsung saja ya, 3,5. Nah, kemudian ini baru pOH. Nah, sekarang kita masuk ke pH lagi. Nah, karena soal maunya pH ya. Soal itu maunya pH. Jadi rumusnya 14 dikurang pOH. Nah, berarti 14 dikurang 3,5 sama dengan 14 kurang 3,5 itu adalah sama dengan 10,5. Nah, maka selesailah. Ya, 10,5 itu adalah di atas 7, berarti dia bersifat basa. Maka begitulah cara menghitung asam kuat, pH asam kuat dan pH basa 5. Nah, sekali lagi saya tekankan, ingat perbedaan cara mencari asam dengan basa ya. Sama-sama tujuannya mencari pH, tapi jalannya agak sedikit berbeda. Kalau basa melalui pOH dulu, baru pH. Sedangkan kalau asam langsung pH-nya ya, karena H+ sudah H+ yang diketahui ya. Jadi silakan Anda tanyakan jika masih ada yang Anda belum pahami, silakan di komen. Dan jangan juga lupa like dan share ke teman-temannya bagi yang membutuhkan. Terima kasih. Next lagi di part akhir untuk asam basa di soal bentuk lain ya, jika pH-nya yang diketahui ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa.